kita gerakan gini supaya apa? Tepung-tepung yang tidak menempel ini bisa langsung turun ke sini dan tidak banyak kebuang di dalam air es ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Basnas, kami di sini akan memberikan tutorial bagaimana memasak, menggoreng ayam supaya crispy. Kita persiapkan minyak panas ya, spesial untuk minyak secukupnya dengan kisaran suhu panas ya sampai 150 derajat. Sini ada alat ya, ada alat. Sahabat Basnas sekalian, ini bisa dilihat. Ini termometer suhu panas minyak ya. Kita memasak dengan suhu panas sampai 150 derajat ya, sambil menunggu panas sampai 150 derajat. Kita juga siapkan air dingin ya, air dingin yang benar-benar air dingin ya, bukan air dingin biasa, tapi air dingin yang es dari es batu ataupun juga dari freezer yang es ya, yang dingin. Gunanya apa? Air dingin ini untuk membuat ayam itu lebih crispy ya, lebih crispy dan tepungnya itu bisa melengket ya. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada tepung yang bermarinasi ya, sudah berbumbu. Ini dari tepung yang sudah berbumbu. Di sini ada diantaranya bahan yang ada di dalam ini ada lada ya, ada garam, ada kunyit dan bumbu kaldu dan bumbu yang lainnya ya. Dalam satu kantong ini ukurannya ada 1 kilo. 1 kilo ini untuk ukuran ayam 1 kilo juga ya, yang berisi yang sudah dipotong 10 potong ya, 10 potong. Nah, antara bumbu tepung dan ayam ini juga ayamnya sudah bermarinasi ya, sudah berbumbu ya. Ini resepnya rahasia ya, rahasia jadi sahabat Basnas. Tapi kalau ingin lanjut bisa bertanya langsung ke rekan Basnas yang lainnya ya, boleh. Jadi kita akan mulai. Setelah api kita panas dan lihat sudah suhunya mencapai 150 derajat ya, kita akan mulai menambahkan tepung 1 kilo yang ukurannya untuk 10 potong ekor ayam atau 1 kilo ya. Nah ini ya, kita siapkan ayamnya yang sudah berbumbu, tidak bermarinasi ya. Ini ada 10 potong. Supaya hasilnya agak mengembang, kelihatan besar, kita bisa potong ya, kita bisa belah jadi 2. Sehingga bentuknya semacam ini ya, kita belah jadi 2. Dan setelah itu kita masukkan semuanya 10 potong ke dalam tepung ya, yang sudah berbumbu tadi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya 10 ya. Kita akan potong mengoret 10 potongnya. Kita buang sampahnya. Kita akan coba ya, kita aduk dengan adukan pertama. Kita akan memasak dengan 3 kali penepungan dan 2 kali pencelupan air dingin, air es ya. Nah, kenapa kita 3 kali? Supaya hasilnya lebih kecil, lebih kriwil ya, lebih keriting. Kita akan bismillah dengan cara diaduk-aduk. Ayam harus sampai tertumpu ya, ke rendam ataupun ke bubur ya dengan tepung. Dan diaduk-aduk dari bawah, putar sampai membentuk kriwil ya, atau crispy ya. Beberapa kali kita ulang-ulang dari bawah ke atas, terus dibolak-balik, diputar ya. Nah, semakin banyak atau semakin sering kita aduk ya, kita aduk-aduk, maka hasilnya akan lebih bagus. Jadi hasil ayam yang keringgil itu, yang keriting itu ada beberapa faktor. Yang pertama bisa karena cukupnya tepung ya, cukupnya tepung dan selamanya dalam pengadukan ya.
Kalau kita lama ngaduk ya, insya Allah akan jadi lebih keriting dan tepung yang cukup akan memberikan hasil yang lebih baik juga ya. Ini adalah nepungan yang pertama. Setelah kita aduk tepung pertama, kita akan celupkan di air es ya, air yang kita siapkan dari tadi ya, untuk 10 potong. Kita gerakan gini supaya apa? Tepung-tepung yang tidak menempel ini bisa langsung turun ke sini dan tidak banyak kebuang di dalam air es ini ya. Nah, ini siapa sahabat basnas ya, diginikan ya, berontok. Kalau misalkan tempatnya tidak mencukupi ya, kita bisa 2 kali ya. Kita harus paksakan semuanya supaya bisa kerendam dengan air es ya. Nah, berapa lama kita mencelupkan ini? Kira-kira 10 detik atau 15 detik ya, 10 sampai 15 detik supaya benar-benar ke air es itu nyerap ya, ke air, ke dalam tepung yang ada di ayamnya. Kita tiriskan sampai benar-benar tiris, sampai tidak tetesan air ya. Saya juga dibalik ya, karena di sini juga ada airnya sehingga mempengaruhi tepung menjadi bergumpal-gumpal. Maka hasilnya pun kalau tepung bergumpal, ayamnya kurang bagus, kurang keriting ya. Ini penepungan yang ketiga ya, penepungan yang ketiga sahabat basnas. Kita ulang, adukan lagi dari bawah. Terus kira-kira kita lihat hasilnya. Kalau bagus ya, keriting ya cukup. Kalau masih belum, kita lebih lama lagi pengadukannya ya. Ya itu benar-benar diaduk sampai kelihatan riwil lah, keriting lah. Kita berharap yang berganti keriting. Nah nih ya. Sahabat basnas, ini api terlalu panas ya, kita akan kecilkan karena sudah melebihi dari 31 derajat. Sahabat basnas, diketahui bahwa ini habis mengurangi, jadi pengurangan yang pertama ya. Jadi ini bukan minyak yang bekas yang baru, tapi kan bekas dari yang pertama, dari kita menggoreng pertama. Jadi kita akan goreng yang kedua ini ya, goreng yang kedua. Setelah penepungan yang ketiga ya, kita ambil ayam, kita keprok-keprokan ya. Nah, semacam ini. Jadi keprok-keprok bukan ayamnya, tetapi tangan kita. Gunanya apa? Supaya tepung-tepung yang enggak terpakai ke menempel itu jangan jatuh sini dan tidak banyak limbah ataupun kumpalan tepung yang ada di minyak ya. Kita akan goreng dengan api panas sekali. Kita kecilkan dulu karena api itu terpanas. Ya ingat ya, jadi api itu 150 derajat. Tapi kalau sudah panas, sudah sampai 150 derajat, kita kecilkan. Supaya apa? Supaya ayam tidak terlalu kepanasan. Nah, setelah kita goreng di sini, masak kurang lebih kira-kira 15 menit, ya. Dan tidak perlu bolak-balik terlalu banyak, tapi cukup 2 kali pembalikan. Sekali pembalikan aja di 8 menit yang pertama, ya. Setelah menit, baru kelihatan agak kering, kita balik, ya. Dan suhu kita lihat jangan sampai terlalu tinggi ataupun jangan terlalu rendah. Jadi setelah api itu tadi mencapai 150 derajat, kita turunkan di bawah 150, ya, antara 120 sampai 140. Nah, gitu. Jadi intinya di bawah 150 supaya ayam itu tidak tergosong, ya. Dan hasil setelah tepung ini dipakai, ini kan ada ya, gumpal-gumpalan bekas air celupan tadi ya. Maka untuk penggunaan yang berikutnya, maka ini perlu disaring, diayak, ya, diayak. Sehingga bisa kita gunakan tepung ini untuk proses penepungan berikutnya, untuk masuk berikutnya ya. Ya, kita ayak di tempat yang lain, kita gunakan.
Itu sahabat bakso sekalian, ya. Kurang lebih proses penggorengan ini, ya. Jadi kita tunggu proses ini penggorengan sampai 15 menit. Ya, setelah 15 menit kita menggoreng, ya, kita boleh angkat. Tapi kita sudah bisa kita angkat karena sudah matang, ya. Setelah sini kita angkat semuanya, kemudian kita tiriskan, ya. Kita tiriskan sampai benar-benar tiris. Minyaknya tidak banyak yang menempel. Kita sarankan sih pakai minyak yang bagus, ya. Dan minyak yang bagus, karena apa? Tidak minyak itu banyak melengket, ya, tidak menempel di ayam. Ya. Minyak yang bagus, ya, kita sudah tahu mungkin dari beras yang harganya bagus, ya. Disarankan akan lebih bagus lagi hasilnya. Demikian. Kita tunggu sampai benar-benar tiris. Sahabat Basnas, setelah kita angkat ayam dari penggorengan sudah kita tiriskan dan ayam benar-benar tiris dari minyaknya, ya. Kita saatnya menyajikan ayam, ya, dalam piring penyajian. Ya. Oke. Mantap agriupnya, mantap ayamnya. Sahabat Basnas, kita akan coba, ya, kita panggil sahabat Basnas yang lain untuk mencicipi ayam crispy, ya. Kita tes terlebih bagaimana hasilnya, Oke, kameramen kita panggil untuk crispy. Oke, silakan. Pilih yang mana? Kita enak juga. Bagus. Kita pilih bawah yang dipilih. Oke, silakan. Gimana? Please. Bahasa sampai ke daging. Masalah, mantap. Sirup enak. Enak kok. Boleh sahabat Basnas, demikian, ya. Jadi tester dari sahabat kita. Makannya pada gelap. Kemudian sahabat yang lain bisa menikmatinya. Demikian keterangan saya. Semoga bermanfaat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.